Transit police, stop. Film ini dimulai di sebuah kantor pusat kendali kereta yang berada di pusat kota New York. Salah satu petugas di sana bernama Garber yang bertugas sebagai controller sekaligus pusat informasi untuk operasional kereta bawah tanah. Dalam menjalankan tugasnya, Garber terlihat sangat menguasai bidang pekerjaannya dan mampu memantau berbagai jalur kereta sekaligus sambil menangani berbagai situasi yang muncul dengan tenang dan terkoordinasi. Sementara itu, di stasiun, terlihat seorang pria bernama Ryder menenteng koper misterius di pinggir peron. Begitu kereta berhenti, Ryder langsung menodongkan senjatanya kepada seorang masinis bernama Jerry dan memintanya membuka pintu gerbong masinis. Di dalam kereta tersebut, ternyata sudah ada anak buahnya bernama Ramos yang sejak awal menunggu di sana, dan begitu Ryder berhasil masuk, Ramos langsung menghajar Jerry. Di gerbong lain, terlihat satu anak buah Ryder lainnya bernama Baskin yang menodongkan senjatanya kepada seorang kondektur wanita bernama Regina dan memaksanya berjalan menuju gerbong masinis. Di gerbong yang lain, terlihat seorang anak muda bernama Geo sedang melakukan video call dengan kekasihnya. Awalnya semuanya berjalan lancar, namun tiba-tiba jaringan di dalam kereta menghilang dan panggilan mereka pun terputus. Dari gerbong masinis, Ramos kemudian mulai membajak kereta tersebut dan menghentikannya, lalu meminta sebuah kunci pemotong gerbong. Dari kantor pusat kendali, Garber mulai merasa ada yang aneh nih ketika melihat kereta Pelham 123 berhenti di lokasi yang tidak seharusnya. Sementara itu, Ramos menghampiri Regina untuk meminta kuncinya, lalu mulai memisahkan sebagian besar gerbong kereta. Menyadari ada sesuatu yang janggal nih, Garber terus mencoba menghubungi Jerry untuk menanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi hingga gerbong kereta bisa terpisah begitu. Di sisi lain, para penumpang yang berada di dalam gerbong yang terlepas itu sangat terlihat kesal, sekaligus mulai menyadari bahwa kereta mereka justru bergerak mundur. Garber kemudian mencoba menghubungi menara untuk memberitahu bahwa ada kereta yang berjalan keluar dari jalur yang seharusnya, sambil tetap berusaha menghubungi Jerry agar mendapatkan laporan situasi yang sebenarnya. Namun Jerry yang kini menjadi sanderaan Ryder gak bisa menjawab apapun karena Ryder mengancam akan membunuhnya jika dia mengatakan satu kata saja. Di salah satu gerbong, seorang penumpang yang ternyata merupakan polisi mulai mencurigai situasi ini dan mencoba menghampiri Regina serta Baskin di gerbong depan. Dia menunjukkan rencana polisinya dan meminta mereka semua untuk berhenti. Namun secara tiba-tiba Baskin justru menembaknya di depan semua penumpang. Kejadian itu langsung membuat suasananya panik dan salah satu anak buah Ryder segera mengeluarkan senjata sambil menyuruh semua penumpang tetap duduk di tempat masing-masing. Suara tembakan tersebut terdengar oleh pihak kepolisian dan segera dilaporkan ke kantor Walter. Karena situasinya sudah terlanjur kacau, Ryder yang berada di salah satu gerbong terpisah kemudian keluar dan menyuruh semua penumpang berdiri dan menghadap jendela. Setelah itu dia memarahi anak buahnya lalu memerintahkan Regina untuk membawa semua penumpang keluar di gerbongnya untuk keluar dari kereta. Transit police, stop. Di sisi lain, polisi mulai bergerak menuju peron tersebut untuk mengevakuasi Regina dan juga para penumpang lainnya. Setelah semua penumpang yang dibawa Regina berhasil dievakuasi, Baskin dan Ramos kemudian berjalan menuju gerbong lain tempat Ryder berada dan mematikan listrik kereta. Setelah semuanya siap, Ryder pun menghubungi pusat kontrol dan Garber langsung menyadari bahwa suara di seberang telepon itu jelas bukan Jerry. Ryder justru tertawa dan mengaku
mengaku bahwa dialah orang yang akan mengguncangkan kota New York demi mendapatkan uang. Setelah itu, Ryder menodongkan senjatanya kepada Jerry dan memintanya menjelaskan sendiri kepada Garber tentang situasi yang terjadi. Dengan terpaksa, Jerry pun mengatakan bahwa Ryder memiliki banyak sandera dan membawa banyak senjata. Setelah itu, Ryder mulai menyampaikan tuntutannya. Dia meminta tebusan untuk semua sandera yang ada di kereta tersebut. Ryder bahkan menyuruh Garber mengambil kalkulator dan menghitung sendiri jumlah uang yang dia inginkan untuk membebaskan para sandera. Gak lama kemudian, dia meminta Garber menghubungi wali kota dan menyampaikan bahwa dia menuntut $10 juta sebagai tebusan. Ryder ingin uang itu dimasukkan ke dalam koper dan diserahkan dalam waktu 1 jam. Jika waktunya terlewat, dia mengancam akan membunuh satu penumpang setiap menitnya. Wadidaw, serem amat Bapak Ryder. Sementara itu, di tempat lain, terlihat wali kota sedang dalam perjalanan menggunakan sebuah KRL. Dengan santai, dia berbincang dengan stafnya tentang rencana yang akan dilakukan setelah masa jabatannya selesai. Di saat yang sama, para polisi berusaha mengejar kereta tersebut untuk memberitahu wali kota tentang situasi darurat yang sedang terjadi. Ketika akhirnya berhasil menghampirinya, pihak kepolisian langsung menjelaskan bahwa kereta Pelham telah dibajak dan ada warga New York yang sedang disandera di dalamnya. Kembali ke pusat kontrol, seorang petugas lain memberitahu bahwa tim kepolisian dan wali kota sedang dalam perjalanan menuju lokasi pembajakan kereta. Di tengah situasi itu, atasan Garber yang memang tidak menyukainya masih sempat mengejek dan mengatakan bahwa dia berharap Garber tidak pernah bekerja di kantornya lagi. Dia juga memperingatkan Garber agar tidak membuat masalah di tengah situasi yang sudah tegang ini. Namun setelah itu, Garber tetap tenang dan kembali menghubungi Ryder lalu memberitahu bahwa wali kota sudah mengetahui tuntutannya dan untuk sementara hanya itu yang bisa dia sampaikan. Meski begitu, Garber tetap mencoba mengajak Ryder berbicara dengan santai sambil diam-diam mencatat berbagai informasi yang bisa ia kumpulkan. Dari percakapan tersebut untuk mengetahui siapa sebenarnya Ryder, dalam obrolan itu Garber sempat menyinggung tentang keluarga Garber dan juga soal agama yang sebelumnya tidak sengaja disebutkan oleh Ryder. Informasi itu kemudian dia gunakan sebagai bahan dalam negosiasi agar Ryder mau mempertimbangkan untuk melepaskan para sandera. Gak lama setelah itu, Ryder memerintahkan Ramos dan Baskin untuk mencoba menghubungkan kembali akses internet di dalam kereta. Hal itu membuat video call salah satu penumpang yang sempat terputus sebelumnya kembali tersambung. Sementara itu, di pusat kontrol, tim negosiasi kepolisian datang menemui Garber untuk meminta keterangan lebih lanjut. Garber langsung menjelaskan semua informasi yang berhasil dia dapatkan dari percakapannya dengan Ryder kepada Vincent, kepala negosiator kepolisian. Dia juga menjelaskan bahwa Ryder menuntut $10 juta sebelum jam 3 sore dan mengancam akan membunuh satu sandera setiap 1 menit jika batas waktu tersebut terlewati. Selain itu, Garber juga mengatakan bahwa Ryder terlihat cukup pintar karena memahami soal bisnis bahkan sampai saham. Ryder bahkan menyebut para penumpang sebagai komoditi, sebuah pilihan kata yang terasa aneh jika diucapkan oleh pencuri biasa. Setelah itu, Vincent meminta izin untuk duduk di kursi Garber dan mengambil alih saluran telepon tersebut agar dia bisa langsung bernegosiasi dengan Ryder. Lalu atasan Garber yang memang menyebalkan justru menyuruh Garber untuk pulang saja. Kocak ini memang. So why don't you go home? Sementara itu, di dalam kereta, sejauh ini semua sandera masih dalam keadaan aman. Ryder menyuruh mereka untuk kembali duduk dan menunggu keputusan dari pusat kontrol mengenai uang tebusan. Gak lama kemudian, Vincent mencoba menelepon Ryder dan mulai berbicara dengannya. Namun Ryder menolak dan mengatakan bahwa dia hanya ingin bernegosiasi dengan Walter. Vincent kemudian menjelaskan bahwa kejadian ini sudah menjadi tanggung jawab kepolisian. Dan mendengar hal itu, Ryder langsung mengancam akan menembak Jerry saat itu juga jika Vincent tidak menyerahkan teleponnya kembali kepada Walter. Vincent tampaknya menganggap itu hanya ancaman biasa, sampai akhirnya suara tembakan benar-benar terdengar dan membuat semua orang terkejut.
Setelah kejadian itu, Ryder memberi waktu 60 detik agar Vincent segera memanggil Garber kembali atau dia akan mulai menghabisi sandera yang lain. Ryder juga mengatakan bahwa sebenarnya merekalah yang menyebabkan Jerry tewas karena berani mengambil alih kesepakatannya dengan Garber. Orang-orang di kantor pun langsung mencari Garber yang saat itu baru saja keluar kantor beberapa langkah. Ryder juga sebelumnya sempat mengatakan bahwa dia akan menganggap Garber sebagai teman terakhirnya jika dia mati. Kini menegaskan bahwa dalam kondisi apapun dia tidak ingin berbicara lagi dengan polisi. Dia juga memperingatkan Garber agar tidak meninggalkannya lagi atau Ryder akan mencarinya dan menghabisinya langsung di tempat. Di terowongan, para sniper mulai bersiap untuk mendekati gerbong tempat para sandera berada. Sementara itu, wali kota yang baru diberitahu tentang tuntutan uang tebusan awalnya menolak dan tidak mengerti apa sebenarnya motif dari pembajakan kereta ini. Salah satu stafnya kemudian menjelaskan bahwa kemungkinan semua ini berkaitan dengan surat permohonan ke bendahara kota mengenai dana kas negara yang batas maksimalnya memang mencapai 10 juta dolar. Mendengar hal itu, wali kota justru semakin bingung. Bagaimana sih seorang pencuri bisa mengetahui detail seperti itu? Stafnya yang lain lalu menegaskan bahwa situasi ini sangat serius dan kemungkinan besar pelaku bukanlah kelompok amatir. Dengan kondisi tersebut, wali kota akhirnya setuju untuk menyiapkan uang tebusan itu. Kembali ke kantor, Vincent mencoba menanyakan kepada atasannya tentang Garber dan masalah apa sebenarnya yang sedang dia hadapi. Atasannya menjelaskan bahwa Garber sedang diselidiki terkait dugaan suap dalam pembelian kereta baru dari Jepang. Sementara itu, di dalam kereta, Ryder mendengar siaran berita yang melaporkan tentang pembajakan kereta tersebut yang mulai mempengaruhi bursa saham New York. Dalam berita itu juga disebutkan bahwa identitas para pelaku masih belum diketahui, namun mereka sudah mulai dicurigai sebagai kelompok teroris. Di kantor, Vincent mengajak Garber berbicara untuk menggali lebih jauh tentang pekerjaannya dan bagaimana bisa Ryder tampak begitu mempercayainya. Vincent bahkan sempat bertanya apakah Garber mengenali suara di telepon itu. Namun Garber mengatakan bahwa dia sama sekali nggak mengenali siapapun dan semua ini terjadi hanya karena kebetulan kereta tersebut sedang menjadi bagiannya dan panggilan itu masuk ke mejanya. Vincent terus mendesaknya dan menanyakan apakah Garber ada hubungannya dengan pembajakan kereta ini. Dengan tegas, Garber mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terlibat lah. Bahkan langsung mengizinkan ketika Vincent meminta izin untuk menggeledah rumahnya. Sementara itu, di dalam gerbong, Ramos mengatakan bahwa Garber sebenarnya bukan sekedar pengatur jadwal kereta, melainkan orang penting di pusat pengendali yang tugasnya sudah bukan lagi menjawab telepon. Mendengar itu, Ryder yang penasaran akhirnya mencoba mencari nama Garber di internet, menemukan berita bahwa Garber sedang tersandung kasus suap. Polisi dan para sniper sebenarnya sudah bersiaga dan menunggu perintah untuk menembak Ryder dan Ramos. Di kantor, Garber kembali menghubungi Ryder dan memberitahu bahwa wali kota telah menyetujui pembayaran uang tebusan yang diminta. Ryder mengatakan waktu mereka hanya tersisa 28 menit dan menyarankan agar semuanya segera diselesaikan karena dia tidak main-main dengan ancamannya. Setelah itu, Ryder menanyakan nama depan Garber dan mempertanyakan mengapa dia justru mengatur jadwal kereta. Ryder kemudian menyinggung berita yang dia temukan dan menanyakan apakah benar Garber menerima suap dalam pembelian kereta baru di Jepang, lalu meminta Garber untuk berkata jujur mengenai hal itu. Garber pun mencoba menjelaskan kasus tersebut dan tetap bersikeras bahwa dia tidak menerima suap apapun. Namun Ryder terus mendesaknya karena dia tidak percaya dengan jawaban itu. Ketika Garber tetap menyangkal, Ryder yang mulai kesal menodongkan senjatanya kepada Geo dan mengancam akan menembaknya jika Garber tidak berkata jujur. Dalam keadaan terdesak, Garber akhirnya mengakui bahwa dia pernah menerima suap sebesar $35.000 dan uang itu dia gunakan untuk membiayai kuliah anaknya. Setelah pengakuan itu, Ryder menyuruh Geo untuk mengucapkan terima kasih pada Garber karena kejujurannya telah menyelamatkan hidupnya. Ryder kemudian mengatakan bahwa dia adalah orang yang setiap pagi memberi makan kota New York dan menurutnya tidak ada perbedaan antara dirinya dan Garber karena mereka tuh sama-sama pernah melakukan kejahatan. Sementara itu di rumah Garber, beberapa polisi datang untuk melakukan penggeledahan.
ditahan dan Garber meminta istrinya agar mengizinkan mereka masuk. Di tempat lain, uang tebusan sebesar 10 juta dolar akhirnya sudah disiapkan, dimasukkan ke dalam mobil polisi untuk dibawa ke lokasi yang telah ditentukan Ryder dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sementara itu, di sisi lain, kekasih Geo melihat laptopnya kembali tersambung dan tanpa sengaja menyaksikan situasi yang sedang terjadi di dalam kereta. Ketika dia bertanya apa sih yang sebenarnya terjadi, Geo diam-diam menjelaskan lewat earphone bahwa saat ini dia sedang menjadi sandera di kereta tersebut. Geo lalu meminta pacarnya untuk menyiarkan video itu secara live dan menghubungi para wartawan. Sambil menunggu wali kota, Ryder kembali memantau bursa saham yang terlihat semakin turun drastis akibat pemberitaan tentang pembajakan kereta ini. Gak lama kemudian, wali kota tiba di depan kantor pusat kontrol dan mengatakan kepada para wartawan bahwa dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan warganya. Di saat yang sama, kepala kepolisian meminta agar televisi dinyalakan untuk melihat siaran langsung dari pacar Geo. Dari tayangan itu, mereka akhirnya mengenali Ramos sebagai mantan masinis yang pernah dipenjara karena membunuh beberapa penumpang sekitar 10 tahun yang lalu. Setelah mengetahui bahwa wali kota sudah tiba di kantor pusat kontrol, Ryder langsung menelpon Garber dan meminta agar dia disambungkan dengan wali kota. Dari kejauhan, para sniper terlihat bersiap mengarahkan senjata mereka dan Ryder yang menyadari keberadaan mereka hanya membalas dengan mengacungkan jari tengah. Ketika telepon akhirnya tersambung, Ryder mengatakan bahwa dia ingin membuat sebuah kesepakatan. Namun sebelum itu, dia lebih dulu menyinggung jas mahal yang dikenakan wali kota dan bertanya dari mana uangnya berasal. Mengingat secara resmi gaji wali kota hanya $1 per tahun. Ryder lalu mengatakan bahwa kemungkinan besar wali kota juga mendapatkan banyak uang dari cara yang merugikan warganya. Setelah itu, Ryder menyampaikan kesepakatannya, yaitu menukar semua sandera dengan wali kota dan meminta agar wali kota datang langsung ke gerbong tempatnya berada saat itu juga. Di saat waktu yang tersisa hanya sekitar 11 menitan, Vincent langsung melarang kesepakatan tersebut karena dia yakin ini hanyalah permainan dan hasil akhirnya tetap sama, yaitu akan ada korban. Wali kota pun menyampaikan penolakannya dan mendengar hal itu Ryder langsung terpancing emosi. Melihat situasi mulai memanas, Garber kembali mengambil alih saluran telepon dan mencoba menenangkan Ryder. Di jalan, mobil yang membawa uang tebusan melaju dengan cepat sambil menutup akses jalan agar bisa sampai tepat waktu. Karena saat itu waktu yang tersisa tuh tinggal 9 menit lagi. Nah, sementara di kantor, Vincent meminta Garber untuk terus berbicara dengan Ryder dan mencoba bernegosiasi jika uang tersebut tidak sampai tepat waktu. Garber kemudian kembali menelpon Ryder dan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan tentang Ramos. Namun setelah beberapa saat Ryder mengatakan bahwa dia mulai bosan berbicara dengan Garber dan sudah menyadari bahwa percakapan itu sebenarnya hanya upaya untuk membuang waktunya. Saat yang sama, mobil pembawa uang justru mengalami kecelakaan yang membuat pengemudinya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Melihat situasi itu, Vincent segera memerintahkan polisi untuk memindahkan uang tersebut dan membawanya menggunakan motor agar bisa sampai secepat mungkin. Karena kecelakaan itu, uang yang diminta Ryder akhirnya terlambat sampai dan membuatnya semakin marah. Dari pantauan berita siaran langsung yang ditayangkan oleh pacar Geo, seluruh orang di kantor akhirnya bisa melihat wajah Ryder dengan jelas. Dalam siaran langsung itu juga terlihat bagaimana Ryder benar-benar menembak salah satu sandera di depan kamera. Sementara itu, para sniper yang sejak tadi sudah bersiaga mulai meminta izin untuk menembak. Namun komandan mereka masih terus menahan perintah tersebut sampai kemudian terjadi sesuatu yang tidak terduga. Seekor tikus tiba-tiba masuk ke celana salah satu sniper dan membuatnya refleks menembakkan senjatanya hingga mengenai Ramos dan langsung menewaskannya. Kejadian itu membuat situasi langsung kacau dan anak buah Ryder pun membalas dengan menembak ke arah para sniper.
Ryder. Di saat yang sama, uang tebusan akhirnya berhasil tiba di kantor pusat kontrol. Ryder kembali menelpon Garber dan mengatakan bahwa harus ada satu orang lagi yang menjadi korban. Namun Garber memberitahu bahwa uang yang diminta Ryder sebenarnya sudah tiba dan bisa segera diambil. Ryder yang sudah sangat emosi tidak lagi peduli dengan penjelasan itu dan merasa Garber sudah tidak mempercayainya. Garber terus berusaha menenangkan Ryder agar tidak menembak sandera lainnya. Di sisi lain, pihak kepolisian meminta izin kepada wali kota untuk menembak mati Ryder dan segera membebaskan para sandera. Namun Vincent menilai langkah itu hanya akan menambah korban dan untuk saat ini mereka harus mempercayai Garber karena sejauh ini dia berhasil menyelamatkan banyak sandera terlepas dari dugaan kasus korupsi yang sedang menimpanya. Setelah Ryder sedikit lebih tenang, dia mengatakan bahwa Garber sendiri yang harus membawa uang itu kepadanya. Ryder meminta Garber datang sendirian tanpa polisi dan tanpa pengawalan dan dia hanya memberi waktu 7 menit untuk membawa uang tersebut. Vincent sebenarnya melarang Garber pergi karena khawatir itu hanyalah jebakan dari Ryder. Namun karena tidak ada pilihan lain, Garber tetap memutuskan untuk berangkat dan mengantarkan uang tersebut. Sebelum pergi, Garber sempat memberi kabar kepada istrinya kalau dia akan berangkat menggunakan helikopter menuju lokasi untuk menyerahkan uang tebusan itu. Garber juga meminta istrinya untuk memberitahu anak mereka apapun yang mungkin terjadi padanya nanti. Namun istrinya berkata bahwa Garber harus membawakan susu titipannya sore nanti dan harus dia yang pulang. Selama perjalanan Garber menuju lokasi, wali kota terus memantau situasi melalui siaran langsung yang masih disiarkan. Dari tayangan itu, terlihat para sandera sudah tiarap di lantai gerbong dengan penuh kecemasan. Gak lama kemudian Garber akhirnya tiba di stasiun dan langsung bergegas membawa uang tersebut. Vincent kemudian menghubungi Ryder dan Ryder menyampaikan 3 hal yang harus dilakukan setelah uang itu dia terima. Pertama, Vincent harus menyalakan kembali listrik di terowongan. Kedua, memastikan jalur sudah dikosongkan. Dan yang ketiga, tidak mencoba membohonginya atau dia akan mencari mereka dan menghabisi semuanya. Sebelum Garber benar-benar membawa uang itu ke dalam terowongan, kepala kepolisian sempat menyelipkan sebuah pistol ke dalam salah satu tas uang dan memberi tanda khusus pada tas tersebut. Sementara itu di kantor, detektif kepolisian akhirnya berhasil menemukan identitas asli Ryder yang ternyata bernama Dennis Ford. Dia baru saja dibebaskan dari penjara 2 minggu sebelumnya setelah menjalani hukuman 9 tahun karena kasus penggelapan uang. Mendengar nama itu, wali kota langsung mengenalinya karena dialah yang dulu menyita rekening milik Ryder ketika terpilih sebagai wali kota, bahkan menjadikan kasus tersebut sebagai bagian dari kampanye politiknya. Garber akhirnya mengantarkan uang itu langsung kepada Ryder. Setelah tiba, Ryder menyuruh Baskin untuk menggeledah Garber dan memastikannya bahwa uang yang diminta benar-benar asli. Setelah semuanya diperiksa, Ryder meminta Garber untuk masuk ke dalam gerbong, lalu menjelaskan bahwa otak dari seluruh operasi ini sebenarnya adalah Ramos. Tidak lama setelah itu, Ryder menyuruh Garber untuk menjalankan kereta dan keluar dari terowongan. Ryder mengatakan pada Vincent bahwa dia menginginkan perjalanan yang aman tanpa hambatan sedikit pun, karena jika sampai ada gangguan sekecil apapun, dia tidak akan ragu menembak kepala Garber saat itu juga. Kereta pun melaju dengan cepat hingga akhirnya tiba di sebuah stasiun sinyal. Di sana, Ryder menyuruh Garber untuk menghentikan kereta dan turun bersamanya. Setelah semuanya turun, Ryder justru mengatur kereta itu agar berjalan sendiri tanpa masinis dengan kecepatan tinggi, sementara para penumpang masih berada di dalamnya. Sayangnya, kondisi ini tidak diketahui oleh orang-orang di pusat kontrol yang masih mengira bahwa Garber sedang mengendalikan kereta tersebut. Ryder kemudian meminta Garber menunjukkan jalan keluar dari terowongan. Namun saat sebuah kereta lain melintas, salah satu tas uang mereka terjatuh. Dan kebetulan tas itu adalah tas berisi pistol yang sebelumnya diselipkan oleh polisi. Tanpa disadari Ryder, Garber dengan cepat mengambil pistol itu dan membawanya. Tidak lama kemudian, ketika mereka hampir mencapai pintu keluar, sebuah kereta kembali melintas dan Garber memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri dari balik kereta yang lewat. Karena tidak punya banyak waktu, Ryder akhirnya memilih melarikan diri dan membiarkan Garber untuk sementara. Sementara itu, di luar, kereta yang berjalan tanpa
masinis masih melaju dengan sangat cepat dan beresiko keluar dari rel jika tidak segera dihentikan. Melihat situasi tersebut, dari pusat kontrol atasan Garber akhirnya mengaktifkan rem darurat hingga kereta itu berhasil berhenti dan semua penumpang selamat. Sementara itu kembali ke Garber. Dia mencoba menghubungi kepolisian, namun saluran telepon di terowongan ternyata terputus. Akhirnya dengan pistol yang ada di tangannya, Garber memutuskan untuk mengikuti Ryder dan anak buahnya menuju terowongan Roosevelt, sebuah terowongan mati yang ternyata menjadi jalur rahasia menuju sebuah hotel di bangunan atasnya. Ketika sampai di lobi hotel, Ryder kemudian berpisah dengan anak buahnya masing-masing sambil membawa koper berisi uang mereka. Setelah kereta berhasil dihentikan, polisi segera memastikan bahwa para pembajak sudah tidak ada lagi berada di dalam gerbong. Atasan Garber yang sejak awal ngeyel akhirnya diminta untuk segera melacak posisi terakhir kereta berhenti. Dari sana diketahui bahwa kereta berhenti di dekat sebuah hotel. Sementara itu Garber masih terus berusaha mengejar Ryder melalui jalur emergensi. Saat berhasil keluar dari terowongan, Garber sempat bertemu dengan Ryder. Namun Ryder langsung melarikan diri, sementara dua anak buahnya yang lain sudah lebih dulu terkepung polisi dan akhirnya tewas tertembak. Garber terus berlari mengejar taksi yang membawa Ryder pergi dari lokasi. Untuk mengejarnya, Garber kemudian membajak sebuah mobil dan mengikuti taksi tersebut. Di tengah pengejaran itu, Garber sempat menghubungi polisi dan memberitahu bahwa Ryder menuju ke arah jembatan Manhattan, sambil meminta bantuan agar polisi segera menutup jalur tersebut. Mendengar laporan itu, kepolisian pun langsung bergerak menuju jembatan, namun Garber yang terjebak kemacetan akhirnya harus turun dari mobil dan melanjutkan pengejaran dengan berlari. Saat dia berhasil mencapai taksi itu, Ryder ternyata sudah lebih dulu melarikan diri. Mendapat informasi kalau Ryder melarikan diri ke arah Brooklyn, Garber kembali berlari untuk mengejarnya. Tidak lama kemudian, Garber akhirnya berhasil menemukan Ryder dan langsung menodongkan senjatanya. Garber perlahan mendekat, sementara Ryder dengan santai justru menantang Garber untuk menembaknya. Ryder kemudian mulai menghitung sampai 10 dan mengatakan bahwa jika Garber tidak menembaknya sebelum hitungan itu, maka dia sendiri yang akan menembaknya lebih dulu. Sambil terus memanggil polisi agar segera datang, Garber berusaha menahan situasi selama Ryder menghitung mundur. Namun ketika keadaan sudah benar-benar terdesak, Garber dengan terpaksa akhirnya menembak mati Ryder. Setelah semuanya berakhir, Wali kota menyampaikan terima kasih kepada Garber karena telah membantu menyelamatkan banyak nyawa sekaligus menjaga stabilitas kota New York. Wali kota juga mengatakan bahwa dia akan membela Garber dalam persidangan terkait dugaan kasus suap yang sedang menimpanya. Setelah itu, Garber kembali pulang ke rumah dengan menaiki kereta seperti biasa, membawa susu pesanan istrinya seolah tidak pernah ada kejadian apapun sebelumnya. Dan film ini pun berakhir. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa di tengah situasi yang paling kacau sekalipun, ketenangan dan keberanian untuk mengambil keputusan tetap menjadi hal yang sangat menentukan. Garber bukanlah sosok pahlawan yang sempurna, dia bahkan memiliki masalahnya sendiri. Namun ketika situasi menuntutnya untuk bertanggung jawab, dia tetap memilih bertahan, berpikir jernih, dan melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan orang lain. Ada sebuah kutipan nih dari Martin Luther King Jr. yang sangat relevan dengan situasi ini. Ukuran akhir dari seseorang bukanlah di saat dia berada dalam kenyamanan, tapi di saat dia berada dalam tantangan dan kontroversi. Kutipan ini menggambarkan situasi yang dialami Garber. Justru ketika kota berada dalam kondisi paling genting, karakter asli seseorang benar-benar terlihat. Keputusan yang dia ambil di saat krisis, itulah yang akhirnya menentukan nasib banyak orang. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih sob? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita dari film-film seru lainnya. See you next time and goodbye!